Ya, pemirsa, di segmen ini tentu saja tidak hanya membahas masalah rupiah, nilai tukar dan juga suku bunga, tetapi apa solusi yang perlu dilakukan baik regulator maupun masyarakat dan dunia usaha. Ya, mungkin saya sambung dulu dengan Pak Fadil ya Pak Halim. Apa mungkin nggak sih kalau kita lihat jangka pendek nih, kalau orang bilang ekspor dinaikin, semua juga hari ini tulisan tentang itu kan. Tapi nggak mungkin ekspor dinaikkan dalam waktu sehari 2 tahun. Butuh yang namanya 5 tahun membangun industri, bahkan industri itu juga belum tentu bisa 100% dari dalam negeri ya. Terus ada lagi yang usul, kita bicara supply chains, ya kan, supply chains tidak hanya dalam negeri tapi global value chains, itu juga butuh negosiasi antar negara gitu. Bisa nggak kalau jangka pendek ini mungkin 2 hal yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama mungkin harus ada standby loan untuk meningkatkan cadangan devisa. Yang kedua mungkin bisa diatur cash flow, uang keluar dan uang masuk terkait, mungkin bisa dikumpulin pengusaha-pengusaha besar, butuh uangnya kapan, kemudian mereka yang uangnya masuk kapan, sehingga cash flow-nya juga bisa diatur. Pak Fadil, gimana Pak Fadil? Ya, yang pertama kan sebenarnya kita sudah memiliki kesepakatan misalnya dalam kerangka ASEAN, ada Shanghai inisiatif itu, kemudian juga ada kesepakatan dengan Jepang, dengan RRC ya, dan Tiongkok, dan juga dengan Korea Selatan gitu. Kalau misalnya diperlukan kita akan mendapatkan currency swap itu gitu kan. Nah, tapi mungkin BI belum memandang ini perlu, karena kita walaupun menurun, cadangan devisa kan masih sekarang 124 miliar dolar kan gitu. Masih, jadi dianggap masih belum perlu. Ya, karena kan masih di atas 6 bulan keperluan import gitu ya. kan. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah yang tadi itu mungkin bisa dilakukan. Jadi tapi bukan dalam bentuk jadi untuk mengetahui, mengidentifikasi gitu kan keperluan daripada keluar masuknya uang ya, itu, dolar itu berapa gitu kan. Stabil. Kemudian jadi BI pemerintah bisa mengetahui gitu kan. Nah, tapi ini kan saya kira memerlukan juga kerjasama dengan misalnya yang paling besar kan tadi import energi, kan Pertamina kan gitu kan. Namanya Pertamina sekarang juga sebenarnya kan sudah mulai lewat BI Pak sekarang. Lewat BI kan, membeli tidak mekanisme pasar. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi mungkin itu kemudian sekarang ini diperluas, bukan hanya untuk misalnya keperluan energi saja ya, tapi yang butuh besar-besar ya. Yang lain-lain gitu, yang besar. Ya, Pak Kala, kalau kita lihat kan sebenarnya hedging salah satu cara bagaimana pengusaha supaya mengamankan importnya. Nah, tapi masih banyak pengusaha menganggap bahwa biaya hedging mahal, jadi buat apa saya harus hedging? Gimana Pak? Ya, saya kira memang itu menjadi suatu perhitungan ya. Kita juga sering gitu, hedging aja. Nggak usah, ini potensialnya nggak naik ya. Tapi yakin juga kalau itu waktu 98 banyak rugi karena nggak di hedging. Ya, hedging kan nggak mudah juga ya ngurusnya, dan memang costly. Tergantung saya kira investasi panjang apa pendek ya. Saya kira, nah memang hedging saya kira perlu. Tapi saya kira bukan soal hedgingnya ya. Bagaimana mengatasi ini kurs ini. Memang kalau tadi Ibu Apriani bilang meningkatkan ekspor, saya melihat apa sih sektor-sektor industri kita yang bisa naikkan dengan cepat ya. Saya kira nggak banyak loh ya, dan memang situasinya kalau kita kan non industri lebih banyak. Saya juga heran seperti pakaian atau fashion gitu ya, malah impornya tinggi. Kalau kita buka-buka online bisnis ya, lapak 70% impor semua itu dari Cina semua, dan dia lebih murah, lebih bagus. Dia coba pemberitaan di Tanah Abang, lebih banyak impor Tanah Abang, impor Cina. Seharusnya juga bahwa seperti Amerika sekarang, supaya tidak ada defisit transaksi impor pembayaran, harusnya juga sekarang nih Amerika, orang Cina sekarang harus beli banyak dari Amerika. Karena transaksinya defisit Amerika ya. Kita juga Indonesia sama Cina kan defisit banget. Kemarin saya pertemuan dengan orang Cina bahwa dia akan beli banyak palm oil, lebih banyak, akan meningkatkan 5 kali. Tapi kita kan produksi kita lagi nggak bagus nih, udah mesti replanting lebih bagus supaya dan produksi downstreamnya juga harus lebih banyak. Nah, ini adalah yang mungkin, tapi kan perlu ada dana, ada petani-petani itu market mesti ada pendanaan.
Saya kira inilah pemerintah harus berjuang di situ Iya. Jadi untuk meningkatkan plasma inti mungkin lagi itu bagaimana ya, insentif buat plasmanya begitu ya, supaya juga pengusaha mau bekerja sama gitu ya. Saya kira seperti Cina bahwa kita palm oil kita ekspor kita bagus, tapi di Eropa kan diboikot nih ini dengan besar lingkungan. Oke, Cina mau ambil, dia akan ganti semua, dia akan naik 5 kali. Tetapi apakah kualitas kita naik? Dan ini perlu replanting besar-besaran, perbaikan produktivitas yang tadinya 1,5 ton menjadi 4 ton. Nah inilah sekarang pemerintah berjuang di situ supaya. Jadi G2G menjadi penting ya, government to government menjadi penting. Karena saya kira di situ. Sekarang kan era proteksionisme, di mana G2G yang sangat diperlukan sebenarnya. Saya kira betul. Lihat Trump bagaimana dia menguatkan ekonomi, memaksa. Ya, saya kira kita juga harus begitu. Harus berani untuk melakukan menaikkan bagaimana bahwa lu beli apa di sini, mengurangi ekspor pakaian bomanya. Tapi pakaian saya dinaikin dong. Ya itu yang saya pikir. Gimana Pak? Kok kita nggak pernah G2G kita agak kurang gitu, gimana? Ya sebenarnya sih untuk terkait dengan upaya menghilangkan ya berbagai hambatan, terutama yang sifatnya non tarif barrier terhadap produk-produk ekspor kita. Pemerintah itu sudah banyak melakukan ya. Banyak hal lah gitu kan, misalnya dengan Eropa, kemarin Pak Luhut ke Eropa melakukan lobby, kemudian mengadakan seminar di sana. Kemudian juga ke Cina ke Cina juga katanya itu dalam rangka itu ya G2G supaya tahu. Tapi pada akhirnya kalau menurut saya itu adalah kuncinya itu ya itu tadi pada peningkatan produktivitas dan produksi nasional kita. Daya saing lah ya, daya saingnya harus meningkatkan juga daya saing ekspor kita. Kemudian yang terakhir bagaimana mengembangkan industri substitusi impor itu ya, sehingga kita akan bisa menahan atau mengurangi impor kita gitu. Jadi kan tiga hal itulah yang saya kira menjadi kunci yang sifatnya itu jangka menengah gitu ya, dan panjang. Nah jangka pendek pemerintah sebenarnya punya policy di mana asing atau pemodal itu diberikan yang namanya tax holiday ya Pak ya. Nah tapi ketika banyak asing yang masuk itu dikenakan masalah kepemilikan misalnya. Nah ini kan artinya juga secara investasi juga ada keterbatasan karena biasanya asing kalau kepemilikannya dibatasi juga mereka ragu-ragu gitu. Ya itu hal lain itu adalah bagaimana tadi itu minimal 500 miliar ya. Jadi itu saya investasinya terlalu gede. Saya kira kecil juga kayak di beberapa negara, biar kecil juga dapat tax holiday. Yang penting berapa pekerja diserap ya. Diserap itu intinya di situ. Ya yang satu lagi ya itu tadi rejim investasi kita itu memang harus diperbaiki sehingga lebih menarik gitu. Misalnya yang tadi terkait tadi bahwa kemudian tax holiday itu harus 500 miliar diberikan juga kepada investasi yang di bawah 500. Kemudian juga prosedur perizinan dan seterusnya itu supaya lebih bisa dipermudah gitu. Dan saya kira sekarang katanya di Kemenko itu sudah ada draft kebijakan yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini, ada memangkas semua bentuk perizinan investasi itu sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya proses tatap muka itu. Jadi semuanya melalui online gitu, ya? Sehingga ada kepastian dan waktunya dipermudah. Tapi memang saya kira yang perlu itu adalah bahwa ini langkah yang harus dilakukan secara konsisten gitu dan berkesinambungan gitu. Jadi tidak hanya dilakukan ketika misalnya sekarang kita mengalami persoalan nilai tukar rupiah yang baru sibuk cari ekspor gitu ya. Juga, baik program yang sifatnya itu konsisten. Gitu. Pak Kala mungkin terakhir apa yang mesti dilakukan nih oleh pengusaha atau masyarakat nih? Saya kira pengusaha kita sebagai pengusaha diberi kemudahan saja ya dalam hal perizinan seperti sektor energi ya. Saya rasa kita ingin berinvestasi tapi kan masalahnya kita ingin make money ya sama pengusaha sehingga kemudahan harga yang baik tentunya seperti energi bukannya energi apa lebih tapi bagaimana sekarang kita karena di pelosok Indonesia Timur energi masih kurang. Jadi kebutuhan energi jadi kemudahan lah ya Pak ya. Ya kemudahan. Dan saya rasa saya rasa sebetulnya bagaimana memang kita kedua juga kita semua kita gimana meningkatkan ekspor.
saya kira ini ada pemerintah harus berjuang sebagaimana di Amerika ini memaksa negara yang kita defisit untuk supaya kita saling beli ya. Baik Pak Halim Kala, terima kasih Pak Fadil karena waktunya sudah sangat terbatas tapi sudah banyak masukan. Semoga regulator mendengarkannya ya Pak ya. Ya pemirsa, terima kasih bahwa tadi sudah mendiskusikan bahwa sebenarnya pelemahan nilai tukar dan juga kenaikan daripada suku bunga ini diharapkan tidak terus-menerus, tetapi ada saatnya di mana sudah terjadi stabilisasi sehingga pengusaha bisa terus berusaha dan tidak menunda investasinya, dan masyarakat juga tidak panik, tidak harus borong dolar ya. Bahkan masyarakat juga harus berperilaku normal apa adanya ya. Jadi kita berharap ekonomi kita tidak akan terganggu walaupun sedikit ada gonjang-ganjing terhadap nilai tukar dan juga kenaikan suku bunga. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam.